Halo, semangat pagi sahabat semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan membahas materi ekonomi SMA kelas 10 tentang Bank Sentral. Apa sih itu Bank Sentral? Bank Sentral atau Bank Republik Indonesia itu diatur menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Nah, sebelum lanjut teman-teman, saya akan bahas dulu sejarah singkat dari Bank Indonesia. Keberadaan Bank Indonesia diatur dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang berjudul Hal Keuangan, yang terdiri dari atas 5 pasal. Bank Indonesia tidak secara jelas disebutkan atau tidak tersirat ya, atau hanya tersirat bukan tersurat ya, yaitu hanya pada pasal 23D yang berbunyi negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur sesuai dengan undang-undang. Nah, kalau kita lihat kilas sejarah Bank Indonesia ya. Jadi mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, pada pasal 23 dijelaskan bahwa kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas itu ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian pada Konstitusi RIS pasal 165 disebutkan dua hal. Yang pertama, untuk Indonesia ada satu bank sirkulasi. 2. Penunjukan sebagai bank sirkulasi dan pengaturan tataan dan kekuasaannya dilakukan dengan Undang-Undang Federal. Kemudian Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 pada pasal 110 disebutkan juga hal yang sama. Yang pertama, untuk Indonesia ada satu bank sirkulasi. Yang kedua, penunjukan sebagai bank sirkulasi dan pengaturan tataan dan kekuasaannya dilakukan dengan undang-undang. Dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen pada pasal 23D disebutkan negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Nah, sekarang kita lihat evolusi dari Bank Indonesia. Yang pertama, dari nasionalisasi The Japanese Bank menjadi Bank Indonesia, di mana tugas Bank Indonesia diatur menjaga stabilitas rupiah, mengedarkan uang, memajukan dan mengawasi urusan kredit dan bank. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Kemudian di tahun 1968 diatur tentang pemisahan kekuasaan dan kedudukan bank sentral dari fungsi komersialnya, di mana tugas Bank Indonesia tidak dapat lagi menjalankan kredit secara komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Nah, di tahun 1999, independensi Bank Sentral dan penetapan tujuan tunggal Bank Indonesia diatur, yaitu tugas Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dengan satu tujuan tunggal, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian di tahun 2002 itu diatur tentang penguatan kedudukan Bank Sentral sebagai otoritas moneter, di mana pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24D disebutkan negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Kemudian di tahun 2004 itu diatur penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang Bank Indonesia, di mana penegasan kedudukan Bank Sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia itu diatur di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Kemudian di tahun 2009 itu diatur lagi independensi Bank Indonesia, di mana pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 ini disebutkan pemberian independensi diimbangi dengan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi. Jadi itu kilas Bank Indonesia ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tujuan dari Bank Sentral. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
Dalam rangka memelihara kestabilan nilai rupiah, ada dua aspek yang terkandung, yaitu yang pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara asing. Aspek pertama ini tercermin pada perkembangan laju inflasi, sedangkan pada aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Nah, kita lanjutkan di fungsi bank sentral. Secara umum, bank sentral mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berfungsi sebagai bank sirkulasi. Bank sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia, merupakan pemegang hak tunggal dalam pengedaran uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Fungsi kedua, yaitu bank sentral sebagai bankers bank. Bank sentral sebagai bankers bank maksudnya adalah bank sentral sebagai bankirnya dari bank-bank yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, bank sentral itu berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lainnya. Fungsi ketiga, bank sentral sebagai lender of last resort. Fungsi ini artinya bank sentral adalah pemberi pinjaman pada tingkat terakhir. Artinya bank sentral dapat memberikan pinjaman kepada bank dalam bentuk kredit likuiditas darurat. Fungsi yang keempat, bank sentral sebagai pelaksana kebijakan moneter. Nah, sebagai pelaksana kebijakan moneter, bank sentral mengeluarkan kebijakan melalui beberapa instrumen moneter seperti cash ratio, open market operation, kebijakan diskonto, dan pengawasan kredit selektif. Fungsi yang kelima dari bank sentral adalah penjaga posisi likuiditas negara. Bank sentral menjaga posisi likuiditas negara, termasuk di dalamnya masalah pengaturan dan penatausahaan neraca pembayaran Indonesia. Kita lanjutkan di tugas Bank Indonesia ya. Adapun tugas Bank Indonesia yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga mengatur dan mengawasi bank. Saya akan bahas satu persatu ya. Mulai dari tugas yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas bank sentral ini dilakukan dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang beredar agar tercipta kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Selain itu, kebijakan ini juga dapat dilaksanakan untuk mendorong perekonomian nasional. Dalam melaksanakan tugas ini, maka Bank Indonesia juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah agar kebijakan moneter yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lain yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dimaksimalkan. Nah, untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Bank Indonesia diberikan wewenang yang pertama yaitu menetapkan tingkat diskonto cadangan minimum bank umum serta mengatur kredit atau pembiayaan. Yang kedua yaitu menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, dan yang ketiga yaitu melakukan pengendalian moneter dengan tidak terdapat pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Saya bahas yang kedua ya dari tugas Bank Sentral, yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas Bank Sentral ini dilakukan dalam rangka terciptanya kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan untuk mengatur peredaran uang. Sistem pembayaran yang dimaksud dapat berupa sistem pembayaran tunai maupun non-tunai. Nah, dalam melaksanakan tugas yang kedua ini, maka Bank Sentral diberikan wewenang yaitu yang pertama menetapkan penggunaan alat instrumen pembayaran, dan yang kedua yaitu melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, serta yang ketiga yaitu mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Nah, saya bahas tugas Bank Sentral yang ketiga ya, yaitu mengatur dan mengawasi bank.
Seiring dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, maka tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia difokuskan kepada pengawasan makroprudensial. Sementara pengawasan mikroprudensial diserahkan kepada OJK. Pelaksanaan pengawasan makroprudensial dimaksudkan untuk menjaga sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana seluruh lembaga keuangan, pasar keuangan, dan sarana-sarana pendukungnya memiliki ketahanan dan mampu mengatasi ketidakseimbangan keuangan. Dengan demikian, secara umum, kebijakan makroprudensial dapat diartikan sebagai kebijakan untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik dalam rangka memelihara keseimbangan sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, untuk menjalankan tugas ini, maka Bank Indonesia diberikan wewenang, yaitu yang pertama, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, Bank Indonesia juga mempunyai wewenang dalam menetapkan peraturan. Wewenang yang ketiga yaitu memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Yang keempat yaitu mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke peranan dari bank sentral ya teman-teman. Sistem pembayaran dalam suatu perekonomian mempunyai peranan penting dalam perekonomian itu sendiri. Kemajuan perekonomian tergantung pada sistem pembayaran yang digunakan. Nah, sekarang kita akan mempelajari peranan bank sentral dalam sistem pembayaran. Nah, sebelum kita mempelajari peranan bank sentral dalam sistem pembayaran, tapi sebelumnya saya akan bahas dulu sekilas tentang sistem pembayaran. Apa sih itu sistem pembayaran? Sistem pembayaran merupakan sebuah sistem yang berhubungan dengan pemindahan jumlah uang dari satu pihak ke pihak lain. Secara singkat dapat diartikan sebagai cara melakukan pembayaran. Secara garis besar, sistem pembayaran itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Perbedaan mendasar dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan. Pada sistem pembayaran tunai, instrumen yang digunakan berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik yang berupa uang kertas dan uang logam. Sedangkan pada sistem pembayaran instrumen non-tunai, instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran yang menggunakan kartu atau cek atau bilet giro, nota debit maupun uang elektronik lainnya. Adapun peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran nasional yang pertama yaitu sebagai regulator. Sebagai regulator, Bank Indonesia berperan membuat peraturan-peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Peranan yang kedua, Bank Sentral sebagai pemberian izin. Bank Indonesia berhak memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran. Peranan yang ketiga yaitu sebagai pengawas. Kegiatan pengawasan oleh Bank Indonesia dilakukan terhadap proses pembayaran atau aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Peranan yang keempat, Bank Sentral sebagai operator. Sebagai operator, Bank Indonesia menyediakan sistem pembayaran nasional yang disebut dengan BI RTGS dan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Sebentar saya akan jelaskan pada slide berikutnya ya teman-teman. Kemudian yang kelima, peranan Bank Sentral yaitu sebagai fasilitator. Bank Indonesia sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi pengembangan dalam sistem pembayaran oleh industri yang bergerak di sektor jasa keuangan. Baik teman-teman, kita akan membahas penyelenggaraan sistem pembayaran tunai oleh Bank Indonesia. Yang pertama ada yang namanya sistem BI RTGS, BI Real Time Gross Settlement. Kemudian yang kedua ada Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Saya bahas dulu yang pertama, Sistem BI RTGS.
BI RTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang menyelesaikan setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. BI RTGS ini berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran bernilai besar, yaitu transaksi 100 juta ke atas dan bersifat segera atau urgent. Kemudian, sistem SKNBI, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang diselesaikan setiap transaksinya dilakukan secara nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, SKNBI ini berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk proses transaksi pembayaran yang termasuk Retail Value Payment System atau RPPS, atau transaksi bernilai kecil atau retail, yaitu transaksi yang nilainya di bawah dari 100 juta. Baik, itu teman-teman tadi sekilas tentang bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Nah, untuk memperkuat pemahaman materi dalam video ini, maka saya akan berikan soal ya teman-teman. Silakan bisa dikerjakan, ada beberapa soal. Soal yang pertama, jelaskanlah 5 fungsi bank sentral sesuai penjelasan video ini. Yang kedua, jelaskan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang ketiga, jelaskan 2 sistem pembayaran. Yang keempat, jelaskan 5 peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran nasional. Dan yang kelima, jelaskan sistem BI, RTGS, dan SKNBI. Baik teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini tentang Bank Sentral. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman, video saya ini di like, di share, dan yang belum subscribe silakan di subscribe ya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.